Apakah menjadi seseorang yang spiritual, menjadi seorang spiritualis artinya kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa sedih, nggak bisa punya emosi? Apakah itu artinya? Apakah itu artinya kamu lebih mudah dimanipulasi orang lain? Nah, hari ini kita akan membahas apa sih the true meaning of being spiritual. Arti sejati, arti sebenarnya menjadi seseorang yang spiritual. Halo semuanya, welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kamu bisa menemukan berbagai hal tentang law of attractions, tentang mental health, tentang money management and also money blueprint. Bagaimana membentuk diri kita menjadi lebih baik di beberapa bidang-bidang ini. So, consider to subscribe ya teman-teman. Thank you. Nah, jadi saya banyak mendengar nih, ya kan, kalau misalnya jadi seorang yang sindiran-sindiran gitu ya. Kan kamu katanya spiritual, kok bisa marah? Nah, kenapa bukan menjadi seseorang yang lebih baik? Nah, jadi saya ingin meluruskan artinya being spiritual itu seperti apa sih? Being spiritual itu atau menjadi seseorang yang spiritualis bukan berarti kita nggak punya emosi, bukan berarti kita nggak bisa marah, tetapi lebih seperti ini. Being spiritual itu artinya kita menjadi lebih authentic to yourself, melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Maksudnya itu melihat kebenaran itu seperti apa gitu ya. And also, memang biasanya menjadi seorang spiritual itu kita nggak lagi bisa dengan mudah dikendalikan oleh keadaan atau situasi di luar. We're not reacting, tetapi kita lebih kepada responding. Kita tidak selalu bereaksi, tetapi kita merespon. Merespon itu seperti apa sih? Artinya kita tidak harus selalu langsung dengan cepat mengatakan atau bereaksi terhadap apa yang dikatakan orang lain atau apa yang diperbuat orang lain. Tetapi lebih kita mikirin dulu, oke, ini what's behind the line? Apa sih yang arti sebenarnya dari kejadian ini? Kenapa sih dia bisa seperti itu? Memang biasanya karena kita merespon, artinya kita lebih hati-hati terhadap emosi kita. Bukan berarti kita nggak bisa marah, tetapi kalaupun marah, kita tidak sampai meluap-luap, tidak sampai meledak dan tidak sampai menyakiti orang lain. Being spiritual also mean that kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Caranya dengan seperti apa sih? Menenangkan apa yang ada di atas, yang ada di sini. Silencing our mind gitu ya, menenangkan pikiran kita supaya kita bisa melihat ke diri sejati kita. Tujuan dari spirituality itu adalah get back to your true power. Kembali kepada kekuatan sejati kita. Kita bertindak hanya ketika memang dibutuhkan. Ya, true power itu bagaimana sih? Kekuatan sejati itu seperti apa? Ketika kita bisa duduk tenang dan melihat keadaan tanpa terpengaruh oleh keadaan. Melihat istilah kata nih, ketika kita misalnya nih ya, kalau kamu panik, kamu marah, kamu sedih, emosi yang tinggi gitu ya. Biasanya kita seringkali mengatakan sesuatu atau mengambil tindakan yang kita bisa sesali di kemudian hari ketika kita punya emosi tinggi seperti lagi marah, lagi panik, atau lagi sedih. Ketika kamu menjadi seseorang yang spiritual, kamu lebih bisa menenangkan diri, kamu bisa, istilah kata tuh, gather yourself up, ya kan? Ngumpulin diri kamu lagi dulu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, sebelum kamu berkata sesuatu, sebelum kamu bertindak. Ya, jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain. Kalau kita masih bisa mendengarkan kata-kata seseorang dan terprovokasi, atau itu artinya orang itu sudah dengan mudahnya memanipulasi kita. Nah, kekuatan sejati itu, true power itu adalah ketika orang ngomong apa yang nggak tentu kita harus langsung bereaksi. Kekuatan sejati itu adalah gue memilih jadi apa. Kalaupun orang ini ngomong ngejelek-jelekin saya, tetapi kalau saya tahu siapa diri sejati saya tidak akan terprovokasi dan saya tidak perlu marah. Karena apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita, itu adalah sebenarnya refleksi dari diri dia, bukan refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Reaksi kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Oleh karena itu, true power atau kekuatan yang sejati adalah tidak terburu-buru bereaksi terhadap
situasi, terhadap keadaan, terhadap perkataan orang lain. Coba deh kamu pikir ya, kamu bisa dan akan selalu menderita kalau kamu selalu bereaksi terhadap apa yang dikatakan orang lain. Misalnya, kalau orang lain ngomong ini, tiba-tiba bikin kamu sedih. Orang lain ngomong ini, kamu bikin marah. Artinya apa? Kamu gampang sekali dimengaminkan oleh suasana. Being spiritual itu artinya kita yang mengendalikan atau mengontrol keadaan atau suasana hati. Kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita selalu bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri. Salah satu artinya juga kita tidak selalu menjadi orang yang baik, tetapi kita berani speak out the truth, berani menyatakan kebenaran, kita berani membela diri dan berani menjadi diri sejati kita tanpa memakai topeng. That means you're being spiritual. Saya teringat satu quote, the soul usually knows how to heal itself. Ya, jiwa kita biasanya dan jiwa sejati kita itu selalu tahu sebenarnya bagaimana untuk mengobati diri kita. Ya, challenge-nya, tantangannya adalah how to silence your mind. Bagaimana untuk mendiamkan pikiran kita yang kalut ini, monkey mind kita, dan untuk bisa tapping into our true power. Bagaimana kita bisa melihat dan membuka, menguak, dan mengenali diri sejati kita. That is being spiritual. So, teman-teman, pertanyaan di sini adalah, have you been original? Kamu tuh udah jadi orang yang original belum? Have you been spiritual? Have you been true to yourself? Apakah kamu sudah menjadi diri sejati kamu? Ketik komen kamu di bawah ini untuk jawaban-jawaban yang saya tanyakan hari ini sebagai, well, quest to ponder, artinya sesuatu yang bisa kamu tanyakan untuk kamu mengenal diri kamu lebih dalam lagi. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya about mental health, about law of attractions, about money, ya, having a money mindset, dan banyak lagi. Dan thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.